Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Iriani Rayo, NPM 2020020065, kelas 2C, jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik rekan-rekan sekalian, malam ini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan. Yang pertama-tama kita akan bahas yaitu pengertian ekonomi pembangunan. Apa itu ekonomi pembangunan? Jadi, pengertian ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Adapun pengertian pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, serta teknologi semakin meningkat. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih atau increasing the ability and freedom to choice. Dalam hal ini, yang pertama kualitas SDM, baik itu kesehatan, pendidikan, moral, mental, dan kemampuan untuk hidup bersama. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana lain, misalnya jalan, pelabuhan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kelembagaan ekonomi modern, termasuk sistem hak kepemilikan, sistem keuangan, hukum, mekanisme pasar, dan tata nilai baru. Kemudian kita lanjut ke manfaat pembangunan ekonomi. Jadi manfaat pembangunan ekonomi itu terdiri dari kesejahteraan penduduk, kemampuan manusia menjadi lebih besar dalam menguasai alam dan sekitarnya, tingkat pendidikan meningkat, tingkat kesehatan meningkat, dan mengurangi isu gender. Lalu tujuan pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan SDM, memeratakan pendapatan nasional, meningkatkan kesejahteraan penduduk, meningkatkan produktivitas negara, menjaga keseimbangan neraca, pembayaran internasional, dan menjaga kestabilan nasional. Kita lanjut ke faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Ini terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Faktor yang pertama yaitu penjajahan masih berlangsung. Faktor kedua karena fokus daerah terjajah adalah kemerdekaan. Dan faktor ketiga adalah para ahli terutama di bidang ekonomi fokus pada permasalahan depresi dan pengangguran. Kemudian untuk faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, yang pertama itu faktor mengejar ketinggalan dari negara maju, usaha menghambat perkembangan komunisme, peningkatan hubungan ekonomi, keinginan negara maju untuk membantu negara berkembang. Ini terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Jadi banyak negara yang memperoleh kemerdekaan seperti Pakistan, Filipina, Korea, dan Indonesia. Lalu alasan pembangunan ekonomi yang datang dari negara berkembang itu karena yang pertama kenyataan bahwa pendapatan nasional di negara berkembang hanya cukup mengimbangi pertambahan penduduk. Juga karena perbedaan tingkat kualitas hidup antar negara berkembang dengan negara maju. Dan alasan yang ketiga karena 2/3 dari penduduk dunia hanya menerima sekitar setengah pendapatan dunia. Kemudian untuk alasan pembangunan ekonomi yang datang dari negara maju itu sendiri, yang pertama karena kenyataan bahwa mempercepat negara berkembang juga menguntungkan negara maju. Yang kedua karena memperkuat perdagangan internasional. Yang ketiga karena mencegah pengaruh dari pihak lain. Dan alasan yang keempat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sesama manusia.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu terdiri dari beberapa faktor, yaitu antara lain faktor SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam atau kekayaan alam memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya alam. Dalam hal ini, kita mengenal ada dua jenis SDA, yaitu hayati dan non-hayati. SDA berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk setiap produksi yang perlu dilakukan. Tanpa adanya sumber daya alam, suatu negara harus mencari bahan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan ekonomi. Cara ini sebenarnya bisa saja dilakukan, tapi pasti membutuhkan dana tidak sedikit. Apabila SDA melimpah, maka pengeluaran negara bisa lebih hemat dan bisa dialokasikan ke lainnya. Kemudian faktor yang kedua, yaitu faktor sumber daya manusia atau SDM. Jadi, keberadaan manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara sebagai pelengkap sumber daya alam yang ada. Manusia berperan sebagai pengelola sumber daya alam yang semula merupakan bahan mentah, kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, sehingga siap untuk dimanfaatkan. Tidak hanya itu, tenaga manusia juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pembangunan. Adanya kualifikasi khusus yang harus dipenuhi membuat semua orang tidak bisa menjadi agen pembangunan. Diperlukan manusia dengan kompetensi dan keseriusan dalam melakukan kegiatan dan tugasnya, yaitu dalam rangka pembangunan. Mengapa harus manusia berkompeten? Apabila digunakan tenaga manusia tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, justru bisa merusak sumber daya hingga merugikan negaranya. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi khusus di bidang tersebut agar mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Lalu faktor yang terakhir itu faktor teknologi. Keberadaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di suatu negara dapat bermanfaat dengan maksimal apabila ada iptek. Sebagai manusia yang berkualitas, tentu mereka akan membekali diri dengan ilmu pengetahuan serta pemahamannya terhadap teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua unsur berbeda, tapi menjadi satu kesatuan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Banyak bagian di dalamnya. Setiap bagian pun membutuhkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda agar setiap proses dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan teknologi membantu manusia untuk mempermudah proses pengolahan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan. Lalu masih ada lagi faktor yang terlupakan, yaitu faktor sarana prasarana negara. Sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pembangunan ekonomi di suatu negara yang lengkap, maka pembangunan pun bisa dilakukan dengan mudah dan lebih optimal, sehingga faktor ini sangat berpengaruh dalam pembangunan. Sarana prasarana ini tidak mendukung dalam upaya ini, maka bisa menghambat perekonomian negara tersebut, bahkan bisa memunculkan berbagai masalah lebih kompleks. Itulah mengapa suatu negara harus memastikan jika mereka telah memiliki sarana prasarana lengkap. Pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi saling berkaitan erat. Jadi pembangunan ekonomi itu sama dengan pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu perubahan apa yang dimaksud? Yaitu perubahan sikap, perubahan kelembagaan, dan perubahan struktural. Kemudian penggolongan negara berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggolongan negara itu ada 3, yaitu negara dunia 1 itu dikategorikan dengan negara maju, negara dunia 2 itu dikategorikan juga negara maju, dan negara dunia 3 itu dikategorikan negara sedang berkembang atau negara selatan. Kemudian penggolongan yang kedua itu berdasarkan pada tingkat pendapatan per kapita. Ada 3 juga. Yang pertama yaitu negara maju, yaitu pendapatan per kapitanya lebih besar dari 2.000 US dollar. Kemudian ada negara semi maju,
pendapatan per kapitanya itu lebih besar dari 400 US dollar, dan negara miskin itu sama dengan atau lebih kecil 400 US dollar. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang pengantar ekonomi pembangunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatian rekan-rekan sekalian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.